Salam Rahayu, Eyang Bella Belu. Ya, Rahayu. Apakah di zaman modern ini ilmu pelet masih ada, Eyang? Ilmu pelet itu memang ada, benar-benar ada ya. Ya, ilmu pelet itu pengertiannya begini. Jadi suatu ilmu yang kita gunakan untuk mempengaruhi alam bawah sadar dari target yang kita inginkan. Tujuannya untuk apa? Yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya tidak nurut menjadi nurut, atau mereka terbayang-bayang terus kepada diri kita sehingga mereka akan datang kepada kita untuk mungkin tunduk ya seperti itu. Ilmu pelet apa saja yang Anda tekuni, Eyang? Sebenarnya yang saya tekuni itu banyak. Dulu pernah saya itu belajar di suatu pesantren itu istilahnya mahabbah. Itu dulu pernah ada juga yang versi Jawa. Kalau yang sekarang yang sering saya gunakan untuk membantu para pasien saya itu namanya lintri. Lintri ini termasuk salah satu metode atau ilmu Jawa yang mungkin sekarang sudah hampir punah karena waktu untuk menguasai ilmu ini sangat berat. Termasuk kita harus apa itu ada di makam beberapa malam, harus kita kartu ya kan memakai media kartu ya namanya kartu ceki ya orang dulu mengatakan itu kartu ceki atau kartu lintri lah kita kenal. Itu harus kita apa sebelum kita gunakan itu kita ritual itu. Misalnya harus kita kubur di makamnya orang yang meninggal kita wajar. Biasanya mencari di hari Selasa Kliwon seperti itu. Jadi enggak langsung kita beli kartu langsung bisa digunakan enggak. Dan setelah kartu itu jadi, kita juga nanti menyediakan media-media lain. Nah, yang mungkin nanti yang istilahnya Pak untuk laku yang kedua. Jadi istilahnya kita goreng. Nah, kita goreng disitulah nanti target merasakan apa yang kita kirim. Berapa lama ritual kartu lintri itu, Eyang? Waktu sampai bisa dipakai itu macam-macam tergantung apa ya kekuatannya. Mulai ada yang 40 hari, ada yang sampai lebih yang benar-benar kartu itu sudah aktif. Nah, di situ memang ada ritual-ritual yang mungkin gimana ya nanti nggak bisa dijelaskan di sini karena agak vulgar juga nanti kayak gitu. Contohnya seperti apa itu, Ya, Eyang? pokoknya aktivitas tidak jauh dari makam-makam angker kayak gitu. Misalnya tadi yang saya katakan harus apa kita kubur di apa di kuburannya orang yang meninggal tidak wajar, misalnya gantung diri atau orang yang kena apa kena sihir seseorang sampai meninggal kena santet lah yang seperti itu. Ya itu pun mencari yang mereka meninggal di malam Selasa Kliwon atau Selasa apa itu hari Anggoro Kasih lah orang Jawa mengatakan itu atau dikatakan dino petang puluhan. Jadi memang lagu-lagunya sangat berat dan sulit. Apakah ketika ritual ada sosok-sosok pengganggu atau gangguan yang nampak? Biasanya di awal itu mungkin kita digoda oleh suara-suara atau apa ya. Ada suara orang minta tolong, orang tertawa, orang nangis lah macam-macam pokoknya sifatnya suara. Nah kalau kita kuat di situ, akhirnya muncul kayak disentuh, ditiup atau apapun. Mungkin ada kayak ular, ada apalah kayak tersentuh. Nah kalau kita masih kuat, biasanya ada penampakan. Entahlah penampakan yang makhluk-makhluk yang menjijikkan atau yang mengerikan. Ya kita harus tetap tahan. Ya, sampai kalau kita sudah melewati semua godaan-godaan itu tahap pertama sudah kita lakukan. Nanti untuk apa itu namanya, untuk kartunya kan ada sekitar 60 ya. Itu harus kita tata di setiap maisan. Jadi satu kartu di atas satu maisan selama semalam. Itu yang agak sulit kita harus mutar cari makam yang banyak. Jangan sampai apa itu sampai kena sinar matahari. Jadi harus setelah di ritualika itulah sudah ambil.
Sosok-sosok apakah yang sering mengikuti Eyang ketika yang sedang melakukan ritual lintrik? Ya, ya memang sering juga. Biasanya kayak istilahnya mungkin sosok perempuan berbaju putih, tapi bukan kuntilanak ya. Ya mungkin sejenis kuntilanak tapi bukan kayak gitu kan macam-macam ya. Kalau kita melihat sosok putih berbaju putih berambut panjang pasti kita asumsikan kuntilanak. Itu macam-macam. Itu nanti ada namanya lah. Itulah yang nanti yang dipanggil. Iya. Jadi mereka mengikuti dekati kita. Dan setelah itu nanti eh, kita nggak boleh takut. Jadi kita juga nanti bisa komunikasi terus. Biasanya orang-orang datang itu minta apa, Eyang? Ya kalau sekarang itu banyak macam-macam ya. Terutama kalau masalah listrik ya jelas masalah perselingkuhan, masalah apa itu ingin mendapatkan seseorang untuk di apa istilahnya kalau orang Jawa mengatakan di apa diambil hartanya itu dirok. Jadi memang spesial listrik itu untuk apa agar target itu menjadi linglung dan nurut seperti apa yang kita inginkan. Cuma memang kalau kartu lentri itu ada masa aktifnya ya istilahnya. Mungkin paling lama 40 hari atau apa. Kenapa kok seperti itu? Memang kartu lentri ini hanya dibuat untuk sementara. Setelah selesai kepentingan ya sudah selesai. Dan nanti kalau ingin misalnya berlanjut kepada yang lebih apa itu namanya lebih jauh bisa pernikahan ya juga harus dirawat itu. Ya dijoki lah istilahnya. Eyang bela-belo, ketika Anda melakukan ritual lintrik itu biasanya target seperti apa ya reaksinya? Kalau di lintri itu pasiennya seperti orang gila. Jadi benar-benar kepin ketemu. Tapi kadang-kadang kalau ketemu ya sudah. Biasanya lintri ini memang spesial ya. Spesial itu begini. Memang digunakan oleh orang-orang yang ingin mengeruk hartanya target. Rata-rata seperti itu. Jadi apa paten jangka pendek. Kalau yang lain itu memang agar cinta, setelah itu mungkin setelah cinta kita bisa ke pernikahan atau yang lainnya gitu. Atau mungkin hanya sekedar agar biar cinta atau kekasihnya balik, istrinya balik gitu. Apakah benar Eyang dulunya ilmu lintrik itu dipakai sama kupu-kupu malam sama wanita nakal? Sebenarnya gini, bukan seperti itu, tapi karena mungkin kupu-kupu malam dulu itu sering ke mana? Sering ke tukang lintrik, akhirnya mereka bisa, akhirnya mereka yang mempelajari dan mempraktekkan di akhir ketika mereka sudah tidak jadi apa ya, kupu-kupu malam ya tadi gitu. Jadi memang kebanyakan pemegang apa yang mengamalkan lintrik ini perempuan. Jadi kalau kenapa kok sama laki-laki kok bisa sih? Sebenarnya dulu itu saya belajar di ilmu susuk. Berarti ilmu susuk itu kalau nggak kena susuk pasti listriknya ikut atau sebaliknya kalau di ilmu listrik susuknya ikut. Di dua ilmu itu berapa itu berpasangan memang. Kalau dilakukan wanita biasanya yang paling dominan itu masalah listrik. Kalau yang laki-laki dominan sebenarnya masalah susuk sama. Tapi semua tergantung pada istilahnya jam terbang. Semakin sering digunakan semakin ampuh. Saya pernah mendengar ilmu lintrik yang aliran hitam itu apakah memang benar pakai tumbal, Eyang? Selama saya belajar ilmu listrik, kita nggak pakai tumbal. Jadi bukan tumbal dalam arti tumbal nyawa. Cuma mungkin kan beda-beda ya listrik kita sama listrik mungkin dari Banyuwangi, dari Jember atau dari mana itu berbeda-beda tergantung gurunya. Makanya juga sifatnya berbeda-beda, hawanya juga berbeda-beda. Bahkan penangkalnya juga berbeda-beda. Jadi nggak semua ilmu listrik harus seperti ini. Tapi pada dasarnya ilmu listrik itu medianya menggunakan kayu dan digoreng. Jadi mengenai ilmu itu hitam atau putih bagi saya itu tergantung penggunaan. Kalau untuk mencelakakan orang ya kita anggap itu ilmu hitam. Jadi kalau membantu orang itu kita anggap ilmu putih. Cuman kebaikan
atau putih itu tidak bisa dicampur dengan sesuatu yang jelek. Jadi itu pasti ada hukum alam gitu. Jadi kalau dibedakan ini hitam atau putih, ya itu kan kita tidak bisa melihat itu menjadi hitam atau putih kecuali dari nilai manfaat atau akibat yang ditimbulkan.